Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah hari ini bisa silaturahim, bisa sharing bersama rekan-rekan satu spirit perjuangan di jalan dakwah. Alhamdulillah ketemu Kang Asep, ketemu Ustadz Sigit dan Ustadz Yayat, juga saudara kita yang masih milenial ini, Mas siapa namanya nih? Mas Apri ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Ya, karena itu kita bersyukur pada Allah semata-mata. Mudah-mudahan pertemuan kita silaturahim ini membawa kebaikan dan keberkahan yang lebih luas untuk umat. Ya, mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya, nama asli yang sampai saat ini masih tertulis di KTP, Arnold Al Gonzaga. Jadi Al itu singkatan dari Aloysius, jadi bukan Al Habsyi atau Al ya, tidak ada hubungan itu. Jadi karena di KTP masih tertulis begitu ya, sampai sekarang masih tetap pakai nama itu. Tapi saya lebih sering dipanggil dengan nama Abdurrahman. Ya, Abdurrahman itu nama Muslim yang diberikan oleh sahabat saya. Beliau dosen di UMI waktu itu tahun 2002. Dan saya senang sekali diberi nama Abdurrahman itu. Jadi sampai sekarang kalau di pengajian-pengajian itu lebih sering dipanggil Abdurrahman ya daripada Arnold ya. Satu dua yang masih manggil nama asli. Ya, saya asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Datang ke Jogja itu tahun 1993 dalam rangka menjadi atau belajar di tarekat misi ya, yang namanya Tarekat Misionaris Keluarga Kudus ya, Sakra Familia atau keluarga Misionaris Keluarga Kudus ya. Ada satu tarekat misi yang memang mendedikasikan hidup mereka khusus untuk pembinaan keluarga-keluarga Kristiani ya. Saya belajar di situ sebelum datang ke Jogja. Memang dari kecil memang bercita-cita untuk menjadi pastor. Karena bagi masyarakat di tempat kami di Indonesia Timur umumnya ya, dan di Timur khususnya itu, kalau ada keluarga yang punya anak yang bisa menjadi pastor atau suster, itu ada prestis tersendiri di mata masyarakat ya. Status sosial mereka di masyarakat lebih tinggi ya, karena bagi orang Timur, orang tempat kami, pelayanan terbaik adalah menjadi pastor atau suster ya, karena lahir dari keluarga dan masyarakat ya dengan tradisi yang begitu kuat. Saya pun akhirnya memang sejak kecil ya, dari SD itu sudah di asrama. Kelas 1 masuk asrama, pulang ke rumahnya setiap hari Sabtu, lalu nanti Ahad sore masuk lagi ya, begitu sampai dengan di seminari tinggi. Kehidupan saya yang saya jalani seperti itu. Lulus SD, kemudian saya masuk ke SMP di asrama, lalu sempat di sekolah umum SMA Negeri 2 Kupang, tidak sampai naik kelas, hampir naik kelas saya keluar.
kemudian tahun ajaran baru masuk di seminari menengah. Ya. Jadi karena masih terobsesi dengan cita-cita tadi harus jadi pastor. Jadi kembali ke sekolah yang memang khusus dididik untuk menjadi pastor. Ya, calon pastor ya. Di seminari menengah dari kelas 0 sampai kelas 2 saya keluar. Ya, keluar lalu menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas itu di sekolah terbaik di Kupang, SMA Katolik Giovanni Kupang. Nah, ketika di SMA Katolik Giovanni Kupang kelas 3, kita kan harus mengikuti retret. Jadi retret itu ada masa khusus untuk apa ya? Permenungan. Ya, itu biasanya paling cepat itu 3 hari. 3 hari sampai 1 pekan, kadang-kadang 2 pekan. Ya. Situ saya bertemu dengan salah seorang suster, namanya Suster Mary Agustin CB. Dia aslinya dari Kudus. Ya, yang lama tugas di Kupang. Ya. Begitu dia tahu saya kalau saya mau jadi pastor, dia mengatakan, "Mas, kalau mau jadi pastor bagus itu di Jogja, jangan di sini. Saya punya kenalan yang nanti saya rekomendasikan." Nah, beliau memberikan rekomendasi, ya, ordo atau tarekat mana yang dimasuki. Lalu saya berkirim surat dengan tarekat itu. Ya, alhamdulillah waktu itu diterima tanpa tes. Kemudian tahun 93 lulus SMA langsung ke Jogja, masuk biara di tadi tarekat misionaris keluarga kudus yang komunitasnya ada di Gereja Banteng, Jalan Kaliorang ya, kilometer 7. Ya. Di sana tahun pertama namanya Seminari Bertinianum ya, di pengenalan terhadap tarekat. Ya, masa uji coba. Ya, mengenal tarekat, kalau memang masih punya ketertarikan yang kuat, merasa yakin bahwa menjadi pastor atau calon pastor dengan syarat harus hidup selibat itu adalah panggilan hidup, berarti lanjut. Ya. Nah, itu setahun. Kemudian setelah lulus dari Seminari Bertinianum lanjut ke namanya novisiat. Novisiat itu udah masa tahun pendidikan spiritual. Jadi paling pokok programnya adalah digembleng kehidupan spiritualnya di sana, kehidupan doa, meditasi, ya. Selain itu juga ada pendidikan akademik ya. Ya. Nah, di situ juga setahun. Nah, setelah dari sana saya merasa kok menjadi pastor itu rasanya bukan pilihan hidup yang tepat buat saya. Ya, karena yang paling berat itu harus selibat. Selibat itu tidak boleh menikah. Ya, jangankan menikah, pacaran pun tidak boleh. Ya, dan kita diberi kesempatan leluasa setiap saat. Ya, setiap semester itu kan ada ujian, ada penilaian. Ya, kemampuan akademik dinilai, kemampuan spiritual dinilai, kemampuan sosial dinilai juga. Ya, dan diberi kebebasan kepada tiap-tiap namanya frater ya, untuk memutuskan kalau memang merasa cocok, mampu ya untuk hidup selibat, lanjut ya, tapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya juga begitu, kalau mundur pun sama, harus ada alasan yang kuat untuk bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Nah, saya merasa saya tidak cocok karena hidup selibat, tidak boleh menikah. Nah, saya merasa bahwa dalam diri saya itu kalau dianalogikan itu ada ruang hampa di hati yang mestinya diisi oleh kasih sayang dari ibu. Saya kehilangan ibu saya itu umur 2 tahun. Ya, saya dirawat oleh keluarga dari ayah saya, adik-adiknya ayah saya. Ya. Sehingga sampai dengan sudah belajar di seminari pun saya merasa bahwa kebutuhan saya itu kosong. Yang namanya kebutuhan afeksi, kebutuhan akan kasih sayang, terutama dari ibu. Nah, dampaknya apa? Jadi kalau
kita melihat apalagi berinteraksi dengan perempuan, itu dorongan untuk dekat itu tinggi. Itu menjadi barometer bahwa saya tidak cocok. Kalau hidup selibat tidak cocok berarti. Nah, sinyal itu harus ditangkap sejak awal biar nanti tidak jadi masalah di kemudian hari. Nah, itu yang mendasari saya akhirnya memutuskan saya keluar. Jadi saya keluar. Waktu itu tahun 1996. 97 ya, 96 akhir mau masuk 97, dan masuk 97. Di saya memutuskan keluar dari biara. Nah, kalau tidak mau hidup selibat berarti harus keluar. Tidak boleh tinggal di dalam biara. Ya, keluar. Saya jadi anak kos di Kampung Leles ini selatan ini. Sekarang ada rumah sakit Condong Catur. Kampung yang sangat sederhana, kecil, tapi masyarakatnya sangat ramah. Sebagian besar atau bahkan hampir semuanya itu orang Muslim. Ya, saya masih ingat betul itu. Jadi yang bukan Muslim itu sampai sekarang ini hanya 3 atau 4 keluarga. Ya. Nah, di tengah lingkungan masyarakat Muslim, saya ketika itu tidak berpikir, kenapa kok saya kosnya di situ? Ya. Tapi karena di situ kos-kosannya biayanya paling murah waktu itu 50.000 satu kamar. Paling murah. Nah, saya tidak memperhitungkan di situ itu mayoritas orang Muslim. Ya, sementara ya ini masih terdoktrin dengan dogma di gereja bahwa extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja itu nggak mungkin selamat. Di luar gereja itu nggak ada keselamatan. Nah, kenapa saya kok milih di situ? Padahal saya masih yakin betul dengan dogma ini kan. Harusnya kan saya menghindar. Mungkin cari kos-kosan di sekitar Rumah Condong Catur itu kan sebagian besar orang non-Muslim dan dekat dengan gereja. Ya, tapi kan ini murah. Tapi belakangan saya sadari bahwa itu rupanya yang sudah menjadi settingan dari Allah, skenario Allah ya. Tanpa saya sadari, saya ambil keputusan karena murah saya kos di situ. Meskipun di situ pemiliknya orang Muslim. Nah, yang menarik bahwa di situ karena tadi ya terdoktrin dengan dogma bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, dalam menjaga dalam berinteraksi dengan orang Muslim itu kita menjaga jarak. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Nah, saya berpikir ketika itu orang-orang Muslim di sekitar itu akan saya akan mengalami perlakuan yang berbeda. Ya. Karena saya bukan Muslim, bukan orang Jawa pula kan. Ya. Tapi terjadi sebaliknya malah. Mereka ramah, santun, terbuka, suka menolong. Ya. Itu yang mengundang pertanyaan dalam hati saya waktu itu. Kenapa? Katanya Muslim itu tidak identik dengan kebaikan, keramahan, kesantunan. Itu bukan orang Muslim, bukan Islam. Islam itu kekerasan, Islam itu radikal, Islam itu agamanya orang-orang yang inferior, orang-orang kelas bawah. Itu dapat doktrin dari mana, Pak? Doktrin gereja itu. Doktrin gitu? Iya. Tadi kalau disimpulkan tadi itu kan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja itu nggak mungkin selamat. Ya, jadi kita menganggap sepele orang Muslim itu. Ya. Islam itu agama dari keturunan orang-orang budak. Nah, jadi kita merasa superior, di atas, lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, lebih terhormat. Muslim itu kelas bawah. Nah, sehingga dalam bergaul pun jaga jarak, tadi hati-hati. Ya. Tapi saya terkesan sekali dengan sikap orang-orang Muslim di kampung itu. Sederhana, mereka saya perhatikan mungkin pengetahuan mereka tentang Islam itu tidak tinggi lah. Tidak, tapi sikap mereka sangat menunjukkan bahwa mereka Muslim. Santun, ramah, tersenyum, suka menyapa dan menolong. Sehingga saya di kos-kosan itu, di kampung itu saya aktif, anak kos yang aktif.
ronda ikut, kumpulan RT ikut, kerja bakti ikut. Kalau ada apa namanya itu, orang suka kalau bulan Suro itu mereka apa tahlilan keliling gitu. Nah, ikut itu. Kalau udah nyaman. Nyaman, senang. Apalagi dapat apa namanya, dapat makanan itu. Berkat. Dapat itu kan bagi anak kos sesuatu yang sangat sangat penting. Ya. Nah, saya mulai merasa lambat laun saya merasa saya seperti berada di kampung sendiri. Ya, perasaan hati-hati, menjaga jarak itu mulai hilang. Ya, jadi benar-benar membaur. Ya, bahkan sampai mereka itu memanggil saya Mas, si Om, ada yang manggil si Om, ada yang manggil Mas Luis ya. Mas Luis kan nama Aloysius itu disingkat Luis itu. Nah. Jadi saya sangat menikmati di situ. Jadi saya 3 kali pindah kos, itu di kampung itu juga, nggak keluar dari situ. Nah, tapi menyisakan jadi kebaikan orang Muslim yang di kampung itu tuh menyisakan pertanyaan yang nggak bisa hilang. Selama ini Iya, katanya Islam itu sama dengan kekerasan, Islam itu radikal, ya. Di dalam Islam itu tidak ada kebaikan. Tapi kenapa saya mengalami hal yang sebaliknya? Ini yang benar yang mana? Pertanyaan itu mulai musik, dan itu saya terusik dengan itu. Sehingga saya mulai fokusnya mencari jawaban dari pertanyaan itu. Apa sebenarnya yang diajarkan di dalam Islam? dari situ. Ya, sehingga orang-orangnya santun, ramah, peduli. Jadi bahasa saya waktu itu ada kasih sayang di dalam Islam. Ada cinta kasih di dalam Islam. Tapi yang benar ini benar apa enggak gitu loh. Ya. Nah, karena saya berusaha keras untuk bisa menemukan jawaban dari pertanyaan saya tadi, ya. Di waktu yang sama kegiatan saya di gereja pun saya mulai berkurang. Ya, terutama ini di tahun 2000. Ya, tahun 2000 itu ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu tidak boleh ada warung makan yang buka di siang hari. Yeah. Ini bagi kita anak kos yang bukan muslim itu sengsara itu. Susah cari makan. Jadi suatu ketika di siang hari, siang-siang bolong dalam kondisi lapar, panas. Saya mau ke warung makan untuk makan. Nah, waktu itu satu-satunya warung makan yang buka itu di Jalan Anggajaya. Jadi sebelah timur ke utara Terminal Condong Catur. Ada di situ cuma satu itu. Buka. Yang punya warung namanya Pak Yohanes Muhammad. Kelihatan doang. Beliau Muslim. Muslim tapi kemudian masuk Katolik. Oh. Ya, makanya namanya Yohanes Muhammad itu. Ya. Saya mau ke sana tapi kok ini rasanya berat karena panas dan sudah lapar. Lalu saya saya mau ke rumah orang tua angkat saya di sebelah timur Perumnas Condong Catur. Sana saya jalan dari kos-kosan melewati Perumnas Condong Catur, lewati gereja Condong Catur. Nah, sebelah kiri jalan itu mata saya tertuju pada satu warung kecil yang buka aja. Wah, senang saya. Pikir saya ini yang buka ini mesti bukan orang Muslim nih. Yeah. Saya bisa makan. Saya masuk. Ibu yang punya warung itu sangat sederhana. Beliau hanya pakai daster, mohon maaf itu. Ya. Dia tersenyum menyambut saya. Monggo Mas. Nah, saya bilang, Ibu buka warungnya? Iya buka. Ibu bukan Muslim? Enggak. Saya Muslim dan saya puasa. Nah, kalau ibu Muslim, ibu puasa, kalau saya makan di sini, ibu terganggu enggak? Ibunya itu diam, lalu dia menatap saya dengan sungguh-sungguh dan tersenyum. Dalam bahasa Jawa dia mengatakan, Mas, kulo niki tiyang Muslim. Kulo sampun niat puasa. Melayani orang makan saya enggak masalah. Seketika saya itu terkesima betul. Terdiam dengan kata-katanya ibu. Karena bagi saya agak susah diterima, Mas. Agak nalar saya agak susah menerima itu. Bagaimana orang lapar, puasa, lapar, melihat orang makan dia tidak terganggu. Iya. Apa yang bikin? Ini kalau bukan orang Muslim yang taat tidak mungkin. Ini bukan sembarang Muslim ini. Saya makan, Mas. Saya makan. Sambil makan tuh ngobrol.
Lalu beliau pesan, Mas, kalau mau makan siang selama bulan puasa, kesini saja. Tahu berarti kalau Bapak? Iya, saya tahu karena saya makan kan berarti saya bukan Muslim. Iya. Saya beritahu bahwa saya bukan Muslim, Bu. Iya. Dia bilang kalau mau makan siang selama bulan puasa, datanglah ke sini, saya pasti buka. Kalau masih tutup, ketuk pintu saja, di belakang pasti sudah siap. Wah, saya senang sekali ini, seperti ada garansi ini dari ibu ini. Ya. Nah, ini benar, saya selama Ramadan itu makan siangnya di situ. Sampai telat kiriman pun saya makan saja, nanti ada buku catatan khusus itu. Nanti ada uang bayar itu. Ya. Nah, selesai makan, jadi saya tidak jadi ke rumah bapak angkat saya pulang. Dalam perjalanan pulang dari warung makan menuju ke kos-kosan ini saya betul-betul jawaban sikap dan jawaban ibu yang punya warung makan tadi itu membuat saya terusik. Sangat terkesan itu. Ya, saya kembali lagi ke awal. Jadi katanya orang Muslim itu tidak suka nolong. Orang Muslim itu identik dengan kekerasan. Yang namanya kebaikan itu monopoli ajaran bukan Islam. Kenapa saya mengalami kebaikan justru dari orang Muslim? Ada apa sebenarnya? Ini dari mana sumbernya itu loh? Kalau saya berbuat baik kepada orang lain itu karena tuntunannya cinta kasih. Lalu kalau orang Muslim ini berbuat baik itu alasannya apa? Apa yang mendasari mereka berbuat baik? Itu pertanyaan saya waktu itu. Nah, saya waktu itu sudah pindah kos. Jadi saya pindah kos di hanya jarak mungkin 10 meter ke timur kos-kosan yang pertama. Nah, pemiliknya orang Katolik. Suatu ketika bapak yang punya kos-kosan ini dia bilang, berdua dia menghampiri saya, dia cerita, Mas, saya kok beberapa waktu ini bermimpi kok selalu masuk masjid. Yang benar Pak, saya bilang, Bapak ini kan orang aktif, orang taat di gereja, orang tuanya pun taat sekali itu. Bagaimana bisa mimpi kok masuk masjid? Kalau Bapak perlu pastor untuk konsultasi, saya siap mengantar. Sebelum saya sempat mengantar beliau untuk konsultasi dengan pastor, beliau sudah memutuskan masuk Islam. Nah, sudah masuk Islam. Beliau ini sholatnya nggak di masjid, sholat di rumah. Rumah di ruang tamu beliau itu kan luas. Nah, kami sering kalau lewat depan rumah itu, saya lihat dia sholat. Nah, tapi ada sebuah papan atau whiteboard kecil yang ada tulisan nih. Tulisan yang belakangan saya tahu itu surah Al-Fatihah. Jadi saya tanya, Pak, itu apa itu? Dia bilang itu harus dibaca kalau sholat. Karena saya belum hafal ya, saya baca, saya tulis. Jadi ditulis huruf Latinnya plus terjemahannya. Ini mata saya tertuju pada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya langsung berhenti, lalu saya ini dia rupanya, ini dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini saya tanya, dibaca berapa kali sehari itu dalam sholat? Dia bilang ya banyak. Oh iya, kalau sering dibaca, ini kan mungkin ini yang buat membekas di hati. Ekspresinya keluarnya apa? Senyum, suka menyapa orang, membantu orang, menolong orang. Ini praktek dari Al-Quran ini rupanya nih. Dan ini karena terlalu banyak dibaca sehari semalam itu kan lebih banyak saya bandingkan daripada khotbahnya pastor di gereja yang dia mulai dengan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ini cinta kasih ini. Nah, saat itu saya mulai goncang. Jadi sepertinya keyakinan saya yang tadinya masih 50-50, jadi saya yakin bahwa ternyata di dalam Islam ini ada kebaikan. Tapi saya tidak bisa melepas keyakinan saya sebelumnya. Ya, jangan-jangan saya tidak mau nanti salah pilih gitu kan, pengaruh nih. Ya, saya waktu itu memutuskan untuk lebih banyak kontemplasi. Nah, saya terbiasa dididik di biara
kita sehari semalam itu berdoanya 5 kali. Ya, kalau orang Muslim 5 waktu, kita sembahyangnya 5 kali. Ibadatnya itu 5 kali. Jadi pagi jam 8, ibadah pagi, misa pagi itu jam setengah 5 pagi. Setelah misa pagi, kemudian jam 8 pagi itu namanya ibadat bacaan. Salah satu ritual yang dilakukan adalah membaca ayat Injil atau Alkitab, kemudian kita renungkan dalam meditasi. Meditasi itu kurang lebih setengah jam sampai 3/4 jam. Kita renungin ayat itu. Nah, saya meskipun sudah di luar biara, saya masih melakukan itu, Mas. Ya, ibadat 5 waktu itu, ya, tadi kan, setengah 5 pagi, jam 8 pagi, jam 12 siang namanya ibadat siang. Lonceng gereja berbunyi, itu doanya doa angelus, doa malaikat. Kemudian nanti jam 6 sore, maghrib. Lalu lonceng gereja bunyi lagi. Nanti ditutup jam setengah 8 malam. Nah, saya meskipun di luar gereja saya masih melakukan itu termasuk meditasi. Nah, yang aneh ketika saya meditasi itu yang muncul bukan ayat Injil atau Alkitab, tetapi bayangan saya betul-betul selalu terusik dengan apa yang dikatakan ibu yang warung makan tadi. Mas, saya orang Muslim, saya sudah berniat puasa, saya melihat orang makan sama sekali saya tidak terganggu. Tidak tahu kok itu yang muncul terus itu. Saya betul-betul goncang di situ. Apa ini sebenarnya? Nah, ketika itu saya mulai mengurangi aktivitas saya di gereja, Mas. Apa aktivitasnya? Jadi saya suka nyanyi tadi. Saya penyanyi solis, Mas. Di gereja Condong Catur ini sama gereja Minomertan itu. Ya. Karena senang nyanyi. Jadi kalau setiap Natal, malam Natal 24 malam itu pasti saya menyanyikan lagu namanya itu Maklumat Natal. Ya. Nanti kalau Paskah itu membawakan litani orang kudus. Ya. Lalu jadi lektor yang membacakan Alkitab. Dulu waktu masih kecil SD sampai usia SMA itu jadi Miss Dinar. Miss Dinar itu yang tugas melayani pastor di meja altar itu. Ya, itu kental. Dan kita kalau liburan di sekolah atau di seminari terutama, tidak pulang ke rumah. Libur itu masuk gereja, tugas di sana. Ya, nanti pulang dikasih rekomendasi ini selama libur ini gimana nih, bagus apa enggak konditenya. Nah, waktu itu saya mulai mengurangi kegiatan saya. Jadi ketua lingkungan saya tuh dia mulai bingung, biasanya aktif, sering muncul di kegiatan-kegiatan, jadi nyanyi, kemudian jadi lektor, kemudian pendalaman iman pemuda-pemudi itu di Condong Catur ya. Beliau bingung karena saya tiba-tiba menghilang. Nah, saya ketika itu saya ingin berkontemplasi, menemukan jawaban dari yang pertanyaan tadi. Ini benar apa enggak? Ya. Nah, ketika itu saya gereja tidak hanya di Condong Catur dan Mino, tapi di Kota Baru, Mas. Di Kota Baru itu terkenal dengan khotbahnya yang bagus. Ada seorang pastor Yesuit dari Jerman dari Amerika. Khotbahnya sangat bagus, terkenal dia. Namanya Romo Tom Yakob. Nah, saya pikir mudah-mudahan nanti di sana saya bisa mendapatkan pencerahan. Tapi ternyata sama juga. Saya seperti, mohon maaf ya, masuk gereja itu seperti di pasar itu. Hambar itu. Nah, akhirnya saya pulang, lalu saya renung kembali, oh inilah rupanya di Islam itu saya menemukan bahwa Islam ini agama kasih sayang. Ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahimnya itu udah jadi seperti pintu masuknya di situ. Ya. Jadi ternyata di dalam Islam ini ada cinta kasih. Nah, rupanya kita dulu mendapat informasi tentang Islam dari sumber yang salah. Nah, doktrin dari pastor-pastor, para misionaris dari luar. Ya. Sehingga saya kenapa begitu menjadi Muslim, jadi saya memutuskan waktu itu mulai mantap bahwa ini agama yang agama benar-benar agama cinta kasih. Ya, jadi apa yang dikatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, tidak ada kebaikan, itu ternyata tidak benar. Karena ini fakta yang tidak mungkin saya bantah. Sementara yang dulu kan kata orang,
Ini fakta yang saya yakin Allah tuntun saya untuk melihat langsung, mengalami sendiri. Bagaimana saya bantah? Nah, dari pengalaman itu, ya akhirnya saya memutuskan ya waktu itu saya ingin bertemu orang yang saya bisa curhat. Ceritakan semua pengalaman yang menurut saya pengalaman yang luar biasa, bukan hal biasa. Mungkin orang melihat sederhana, tapi bagi saya ini sangat luar biasa. Ya. Dan saya diajari dalam psikologi spiritual bahwa kalau ada pengalaman, kejadian, peristiwa yang munculnya itu berulang kali, berarti kita harus menggali karena ada pesan di balik itu. Nah, saya temukan itu. Nah, saya ingin berkonsultasi, ingin curhat dengan bapak angkat saya. Jadi saya pergi ke sana ketemu bapak ibu angkat, saya cerita. Nah, kebetulan ibu yang pemilik warung makan tadi rumahnya berdekatan. Satu kampung itu. Ya bukan satu kampung ya. Ini ibu ini di Perumnas, bapak ibu angkat saya ini di namanya Kampung Dero, tapi sangat dekat. Jadi kenal. Begitu saya cerita nama beliau, ibu saya langsung menjawab, kamu jangan dekat-dekat. Kan mereka muslim, nanti kalau kamu dipengaruhi masuk Islam bagaimana? Kamu kan punya Yesus. Saya pun spontan saya katakan, enggak. Mereka orang baik dan mereka tidak pernah mengajak saya untuk masuk Islam. Ini pengalaman saya, ini kesan dari apa yang saya alami selama. Terus saya suruh istirahat malam itu. Jadi saya masuk ke sebuah ruang kamar tidur yang biasanya untuk tamu. Saya disuruh istirahat. Nah, di kamar itu di pojok sebelah barat ada patung Bunda Maria, ada salib. Pojok kiri, ya, pojok timur itu ada tumpukan buku-buku kira-kira seperti ini yang kelihatannya udah lama, sampai kertasnya udah coklat. Pandangan saya tertuju pada sebuah buku kecil yang sampulnya hijau, judulnya itu Tuntunan Sholat. Ada di situ? Ada di situ. Bapak saya ini dia Muslim dulu. Orang Nanggulan, Kulon Progo. Ya, bapaknya Muslim, orang tuanya Muslim. Tapi karena beliau trauma dengan bapaknya yang punya istri 2, ya, waktu itu sampai dia benci sekali dengan Islam. Ya. Nah, rupanya itu buku beliau, Tuntunan Sholat lengkap. Tulisannya hitam, covernya hijau. Sepanjang malam itu saya yang tadinya disuruh untuk berdoa, saya baca buku itu. Pagi-pagi saya minta izin sama ibu, Bu, saya mau pulang dulu ke kos, mau mandi. Buku itu enggak saya bawa, saya tinggal aja. Saya pulang mau mandi dulu, mau ganti baju, nanti saya kesini lagi. Ibu bilang, Bapak tadi pesan, Arnold tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum Bapak pulang mengajar. Bapak saya itu dosen beliau, dosen bahasa Inggris di, waktu itu masih IKIP Karangmalang dan Sanata Dharma, dosen senior. Ya, saya bilang, enggak, saya sebentar saja, saya mandi, ganti baju, terus kesini. Nah, begitu pulang, sampai kos-kosan, hari itu juga, saat itu juga saya pindah kos. Dari Kampung Leles itu ke, sekarang ada perumahan mewah itu Casa Grande. Di sebelah timur Casa Grande itu ada kos-kosan di situ dan dekat dengan itu ada masjid. Ada masjid, setiap saat saya bisa mendengarkan lantunan suara azan. Itu saya kan tadi belum ketemu orang yang saya bisa curhat berarti. Nah, saya ingat teman saya, jadi dia di daerah Tegalrejo, kota, dekat dengan Masjid Diponegoro. Teman saya ini mualaf, dia punya istri orang kaya, rumahnya besar. Saya telepon dia waktu itu, masih telepon di wartel. Saya bilang saya mau ke rumah, saya mau cerita. Saya ketemu beliau, ya, sekaligus saya bawa barang saya. Nah, saya cerita pengalaman saya selama jadi anak kos di Kampung Leles. Nah, beliau enggak merespon, karena dia meskipun sudah 11 tahun waktu itu menjadi Muslim, tapi enggak belajar. Ya. Lalu beliau mengantar saya ke tetangganya, yang kebetulan itu Kakan Wil Depak DIY.
Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, semoga Allah merahmati beliau. Ya, saya ketemu beliau, saya cerita, beliau dengan singkat berkomentar. Mas, Anda mau dapat hidayah. Saya, apa itu hidayah, Pak? Ya, Anda mau masuk Islam. Tapi Anda dari seminari, coba dipikirkan dulu karena terlalu berat resikonya. Saya dikasih waktu 2 pekan untuk mikir. Nah, sepulang dari rumah beliau ini, saya tidak tahu kok ada keinginan yang sangat kuat untuk sholat. Saya sampaikan ke teman saya, dia bilang, kamu tidak boleh sholat. Ya sudah, kalau saya tidak boleh sholat, saya ikut saja ke masjid. Nanti Bapak sholat, saya di serambi masjid saja saya lihat orang sholat. Nah, dia ngantar ke masjid. Jadi teman saya waktu itu yang mungkin nggak pernah ke masjid, sholat, akhirnya ke masjid juga karena mau ngantar saya. Terus, waktu mereka sholat saya perhatikan. 2 hal yang menarik perhatian saya dari sikap sholat. Yaitu sujud dan posisi berdoa, posisi tangan ketika berdoa setelah sholat. Begini. Ini betul-betul, nggak tahu kenapa saya tertarik terhadap 2 hal ini. Kok sujud? Kenapa sampai sujud ya? Ini kan bagian paling penting dari wajah. Terhormat ya. Terhormat. Saya harus kena tempat sujud, harus menyentuh tempat sujud. Nah, saya teringat dengan ayat yang ada di dalam Injil. Apa ya? Ketika Yesus sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi, ya, dia kan pergi ke Taman Getsemani bersama ketiga muridnya, Yohanes, Nikodemus, dan Zebedeus. Ketika sampai di Taman Getsemani, Yesus mundur 3 langkah, kemudian dia bersujud. Ya Allah, tak saya di situ terus. Itu rupanya yang dipraktikkan orang Muslim. Ini ajaran Yesus sebenarnya, bersujud. Kenapa saya selama ini kok berdoa itu hanya berlutut? Nah, selain ayat Injil tadi, jadi saya ingat apa yang jadi kebiasaan Paus ketika dia berkunjung ke sebuah negara. Beliau ketika turun dari anak tangga pesawat itu mesti yang dilakukan pertama kali itu kan sujud. Yang bahasa teman-teman kita itu kan mereka mengatakan mencium tanah. Tidak mau mengatakan sujud. Sama soalnya. Nah, ternyata Paus ini kan mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, muncul pertanyaan, kenapa umatnya kok berdoa dengan cara yang berbeda? Kenapa hanya berlutut? Berlutut itu kan posisi orang terhukum. Iya. Iya kan? Tanggung itu. Nah, menyembah Allah kan tidak boleh tanggung. Orang terhukum itu kan berlutut. Dia berdiri enggak, duduk juga enggak. Saya dulu di seminar itu kalau terlambat masuk kelas, waktu berdoa, waktu pelajaran terlambat, mesti disuruh berlutut tuh. Nah, oke, saya mulai makin kuat ini. Ini rupanya orang Muslim melaksanakan apa yang diajarkan Yesus. Mereka memegang teguh contoh yang dilakukan Yesus. Paus pun sama sebenarnya. Nah, lalu yang kedua, posisi begini, berdoa. Tangan terbuka. Kalau saya dulu berdoa kan dengan tangan begini, sedekap, dilipat. Makin kuat, makin kencang ini kan makin yakin, makin kokoh. Tapi orang Jawa bilang tiba si yakin itu keliru kan. Saya sering menganalogikan begini, Mas. Saya ini punya uang ya 10 juta lah. Bagi saya itu sangat banyak dan ini sangat penting. Saya pegang erat, pegang teguh. Sementara ada orang lain yang mau memberi saya itu, ya Kang Asep ini mau kasih saya uang 25 juta. Bagaimana caranya saya menerima? Sudah terlanjur begini, kekeh kan, kuat ini, kokoh. Nggak bisa. Padahal itu lebih baik. Ini gambaran dari orang yang hatinya tertutup terhadap kebenaran. Terlanjur meyakini sesuatu dengan sangat kuat, tapi ternyata salah. Ketika ada kebenaran, dia nggak bisa menerima. Udah Mas, pulang dari masjid, jadi hanya selang 2 hari dari waktu 2 pekan yang dikasih ke saya untuk merenung. Saya menghadap beliau pas tanggal 1 April tahun 2010.
saya minta Pak, tolong saya disyahadatkan sekarang dulu karena saya ingin sholat. Sudah yakin sudah Pak. Jadi pas sholat maghrib, ba'da maghrib, tanggal 1 April tahun 2000 saya disyahadatkan. Wah itu saya nangis Mas, karena habis apa ya? Habis sholat itu, habis syahadat itu rasanya ada beban berat yang terlepas. Plong gitu ya. Plong rasanya tuh. Gembira. Dan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi dalam kondisi saya waktu itu kan ya akhirnya saya kasih tahu bahwa saya sudah muslim. Gimana reaksinya? Ya. Oh ya itu. Jadi semua keluarga kan mereka hanya diam bagi kami orang sana itu kan diam yang ya itu kan marah. Tapi karena ya posisi ayah saya secara adat di sana ya cukup kuat. Jadi tidak mungkin mereka bertindak yang keras terhadap saya. Ya. Nah, kemudian saya menghadap ke seminari, ke pembimbing saya yang dulu saya katakan saya sekarang sudah muslim. Ya, apa kata mereka? Ya, Kaget mereka. ya kaget dan merasa ya apa respon beliau, dia mengatakan ya kami menyesal karena kami gagal mendidik kamu. Nah, saya bilang terima kasih, justru saya di sini saya menemukan diri saya yang sebenarnya. Ya. Nah sejak saat itu jadi hubungan dengan keluarga, dengan teman-teman itu terputus Mas sejak tahun 2000. Baru nyambung lagi itu dengan keluarga saya tahun 2018. 18 tahun. Ya, tidak ada kontak, tidak. Ya, dan sampai saat ini ada satu keponakan saya. Jadi saya waktu itu ke Jogja dia masih kelas 3 SD. Sekarang dia sudah jadi pastor, jadi ketua yayasan sekolah-sekolah swasta sekupang, sekota Kupang. Dia satu-satunya yang tidak mau merespon kontak dari saya, baik WA maupun telepon, sama sekali nggak mau. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya, saya ya macam-macam tantangan ya dari teman-teman yang dulu di gereja. Mereka ketika bertemu mereka ya orang sini bilang melengos ya, menghindar dengan wajah yang tidak menyenangkan. Pernah suatu ketika saya ajak anak istri saya belanja di Pamela tuh. Istri saya berhijab, ketemu kakak kelas saya yang di seminari tinggi. Ya, ketika saya mengulurkan tangan, salaman. Tapi ketika istri saya mengulurkan tangan, mereka menghindar. Wah itu sakit sekali rasanya. Oh, ada kesalahan apa kok bisa sampai begitu kan? Tapi ya inilah resiko ya, konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, saya bersyukur karena waktu itu saya sudah disiapkan, dimampukan oleh Allah untuk menghadapi situasi yang begitu. Ya, jadi tidak terlalu sedih, ya, enggak, biasa saja. Dan tadi ya, setelah merasa seperti beban berat yang terlepas, itu hati itu rasanya girang. Girohnya untuk belajar luar biasa. Jadi saya waktu itu mulai belajar ke beliau yang mensyahadatkan saya nih, Bapak Sudiono. Beliau memberi saya waktu ba'da subuh. Ya saya belajar, saya ikuti apa beliau mengajarkan saya tentang akidah, tentang surat-surat pendek. Yang paling sulit bagi saya itu membaca surat pendek, menghafal. Tidak pernah bisa saya. Kemudian waktu itu selain belajar ke beliau, siapapun teman-teman yang memberi rekomendasi, di sana ada ustadz bagus, di sana ada ulama bagus, saya datangi, jalan itu Kang, saya jalan. Nah yang alhamdulillah yang bisa membimbing saya bisa membaca surat-surat pendek, yang 3 kul itu ya, surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan Nas, sama Al-Fatihah. Itu beliau, Masya Allah, Allah muliakan beliau mudah-mudahan ya. Habib Alwi yang punya akur optik. Oh, Masya Allah. Beliau tuh waktu saya ketemu beliau, jadi saya jalan dari Tegalrejo ke optik yang di Jalan Mataram. Cukup jauh Mas. Kalau PP ya sekitar 10 kiloan. Saya datang pagi-pagi, ya toko beliau belum buka, saya sudah antri di situ. Tapi saya belum pernah ketemu beliau itu seperti apa orangnya. Nah ada karyawatinya mengamati, ini bapak ini, mas ini kok sudah lama sekali, ini mau ketemu siapa? Saya didekati, dia tanya, bapak mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Pak Alwi lah, itu Pak Alwi.
Saya menghadap beliau, ya, dia bilang saya kasih waktu 3 menit. Kamu siapa, dari mana, dan mau apa gitu kan. Saya cerita, saya mu'alaf Pak. Wah, beliau kaget itu, kaget seneng. Ah, udah kamu duduk dulu, dia bilang duduk. Dikasih makan dulu burjo. Saya cerita, bagaimana ceritanya kamu bisa mu'alaf? Saya cerita ke beliau. Pas sholat asar, beliau ngajak saya ke musola pribadi. Biasanya sholat asar yang disirkan, ketika itu beliau menjarkan. Nah, tidak tahu kenapa selesai sholat saya bisa langsung hafal surah Al-Fatihah itu. Suaranya bagus Kang. Saya senang nyanyi di gereja. Cocok. Saya hafal itu surah Al-Fatihah. Lalu surah Ikhlas, Falak, dan Nas saya hafal juga. Nah, ketika itu saya diberitahu, Mas, Anda setiap Jumat sebelum jam 10 sudah harus datang ke sini. Nanti ikut saya. Saya khotbah Jumat di mana Anda harus ikut. Saya ikuti itu. Jadi kira-kira hampir 2 atau 3 tahun tuh. Ikut beliau. Beliau membimbing saya. Saya bisa hafal beberapa surat. Nah, setelah surat-surat pendek, saya mulai hafal surat panjang. Surat panjang pertama yang saya hafal itu yang Alam Nasrah itu. Alam Nasrah dan Ad-Duha itu. Ya. Saya tanya ke beliau yang mensyahadatkan, kenapa Pak? Kok saya dulu belajar ke Bapak, saya sulit menghafal surat-surat pendek, tapi kenapa saya bisa hafal yang ini? Dia bilang ini mungkin gambarannya itu ya, pesannya barangkali ya mirip-mirip dengan kehidupan. Cepat nyambung. Ya. Saat itu juga saya selain belajar ke Pak Alwi, nah setiap Selasa itu kan ada kajian di Muktadin. Iya, tadi. Jarak dari rumah teman saya ini, jadi saya numpang tinggal di rumah teman saya ini sebelum syahadat sampai setahun setelah syahadat. Setiap Selasa saya jalan, Mas. Tidak ada ongkos. Jalan dari Tegalrejo ke Timoho. Jalannya sambil nyanyi lagu gereja. Belum ada lagu-lagu Islam yang saya hafal. Selawatan belum bisa. Nah, saya belajar. Di sana saya merasa kok beda itulah, jadi suasananya terkesan kaku. Jadi ustadznya datang, dia duduk sendiri baca buku di pojokan. Jemaahnya juga jauh dan diem gitu. Aduh, ini kok nggak cocok nih rasanya. Jadi saya tidak bertahan lama di situ. Nah, suatu ketika ada seorang ibu donatur, jadi pas kita sawalan mu'alaf itu. Beliau punya hotel, ya, Dokter Sukadis, ya, Ibu Kadis ini. Selesai sawalan, ya waktu itu mengisi Pak almarhum Sunardi Sahuri yang punya Pemela. Setelah sawalan beliau menemui saya, kamu mau alaf? Ya iya Bu. Sudah bisa baca Quran belum? Kalau mau setiap Selasa datang ke sini ya. Ada apa Bu? Di sini ada pelajaran membaca Quran. Nanti lihat dulu, kalau memang cocok silahkan lanjut, kalau enggak lanjut juga nggak apa-apa. Saya datang. Saya perhatikan, muridnya cuma 3. Jadi ada 2 bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60 tahun sama saya. Saya perhatikan ustadznya itu menjelaskan Iqra 1 sampai 6. Wah, ini saya bilang ini yang saya cari. Kok runtut, sistematis, ini jelas ini. Ini saya butuh begini. Saya belajar. Lalu ibunya bilang, Mas, ajak teman-temannya. Nah, saya perhatikan di Muktadin tadi banyak yang pasif. Jumlahnya sedikit yang ngaji. Nah, kenapa? Menurut saya metodenya kurang pas. Saya ajak satu persatu, Kang. Saya datang ke kos-kosan mereka, saya ajak. Alhamdulillah, bulan pertama 6 orang, setahun 13 orang, sampai sekarang. Sekarang tuh kalau ahad pertama itu paling banyak sekitar 75 orang ngaji. Dari 3 orang tuh ya? Ya, dari 1 orang. Dari saya sendiri. Ya, maka saya kenapa saya ambil peran dakwah memang lebih khusus ke mu'alaf, karena pernah merasakan, ya Allah didik, tuntun, merasakan pahit getirnya hidup sebagai mu'alaf itu seperti apa. Ya, dan alhamdulillah kasus masalah yang teman-teman hadapi sekarang ya tidak berbeda dengan apa yang saya alami. Saya sudah bisa sharing ke mereka. Saya bilang dulu saya ngaji, tidak punya kendaraan, jangankan motor, sepeda, tidak ada. Jalan-jalan. Jadi saya tidak sepakat orang bilang kok modal dengkul, modal kok ming dengkul, tidak bisa.
Coba nggak ada dengkul nggak bisa jalan kita. Itu potensi yang Allah anugerahkan, kita harus bersyukur. Saya bisa jalan mas, kemana-mana jalan kok. Dan nggak tahu kok, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa malu, nggak merasa terhina. Saya girang aja hati itu. Yang di gereja tadi itu. Iya, nah nyanyi seperti itu sampai saya sudah punya anak 2 mas. Aksi nyanyi itu. Iya, di kamar mandi saya anak suatu ketika anak saya yang kecil, jadi dia belum sekolah, umur 4 tahun. Dia dengar. Begitu saya keluar dia bilang, loh ya kok nyanyinya begitu sih? Saya batuk kan, oh iya. Terus saya dulu paling nggak suka. Kalau saya lihat orang masuk masjid itu rambut gondrong, ya, terus pakai celana training, pakai kaos, saya terus marah, saya keluar. Khotbahnya nggak bagus, saya keluar. Gitu. Iya, itu setahun pertama itu. Saya pikir lama-lama, oh, kalau begini terus saya yang rugi. Nah, lama-lama belajar. Terus saya nggak mau berjemaah. Apa tuh Pak? Ya itu tadi. Saya bilang paling ke masjid saya lihat lagi pemandangan yang begitu. Saya nggak suka. Masuk masjid itu kan terhormat itu tempat. Nggak boleh sembarangan pakai pakaian kan. Nah, protes saya ya keluar dari masjid dan nggak mau berjemaah itu. Nah, suatu saat anak saya ini kalau Ramadan kan dia ikut TPA di masjid. Pulang dia bawa snack mas. Apa anak kecil mas? Dia bilangnya ini rezeki dari Allah. Oh saya nangis mas. Nangis saya mas. Ya Allah anakku. Kok anak saya sekecil itu dia paham ini rezeki dari Allah, dari mana itu? Rupanya Allah membuka hati saya lewat lisan anak saya. Suatu ketika saya ke masjid, akhirnya saya mulai ke masjid mas. Yang tadinya sama sekali nggak mau berjemaah, sekarang saya mulai, meskipun belum sepenuhnya. Takmir masjid ini orang yang luar biasa itu. Suatu ketika dia bertemu saya, dia salami saya sambil tersenyum, dia bilang, mas, kita kok sepertinya dekat tapi jauh ya. Wah saya merasa itu. Saya merasa itu. Ya alhamdulillah, akhirnya setelah itu saya mulai belajar. Oh, saya harus mengikuti. Memang orang apa ya, mau kafah itu tidak bisa sekali jadi kan, by proses. Saya pun sama kan. Saya untuk bisa tegak sholat 5 waktu kan, itu saya butuh 5 tahun. Istiqomah dulu. 5 tahun saya butuh kan. Saya bisanya sholat yang paling sulit bagi saya kerjakan itu sholat subuh dan sholat asar. Subuh udah kesiangan, asarnya mepet maghrib bang. Seiring dengan itu kehidupan saya makin sulit, senyum susah. Saya pernah disindir orang, ketemu ibu-ibu yang jualan sarung bantal itu di jalan tuh. Saya diam saja, enggak menyapa. Mereka menyapa saya enggak jawab. Kira-kira jarak 2 meter setelah itu mereka saling bicara ibu duaan. Eman-eman yo ganteng-ganteng orang bisa ngomong. Lah saya ingat orang-orang muslim yang tadinya ramah dengan saya, santun, lebih dulu menyapa. Loh, saya kok sekarang begini. Saya belajar tuh. Nah, seiring dengan sholat saya yang bolong-bolong tadi. Jadi suatu ketika saya ketemu teman saya, mu'alaf. Dia dulu guru senam di SMA Stellandus Jogja. Nah, dia belajar senam sampai ke Inggris. Di Inggris dia ketemu Cat Stephen, yang kemudian namanya Yusuf Islam. Masuk Islam. Dia belajar ke Yusuf Islam. Masuk Islam di Inggris dia. Pulang dari Inggris, dia mampir di Jogja. Saya dipertemukan oleh tantenya Bu Sunardi yang punya Pemela. Ketemu. Dia lihat saya, mas, lah kok kayaknya stres ya? Kenapa masuk Islam kok stres? Dia tanya sholatmu piye? Saya bilang bolong-bolong. Wah itu masalahnya. Kalau sholatnya bolong-bolong, rezekinya bolong-bolong. Wah saya malu dan apa ya, malu dengan diri sendiri, tapi mangkel juga ini. Saat itu mulai saya apa ya, saya bilang ini harus apa, Allahumma paksa, saya mau sama paksa diri supaya bisa sholat tegak 5 waktu. Sejak saat itu, jadi 2006 saya baru mulai belajar sholat 5 waktu itu penuh, puasa Ramadan pun penuh.
Akhirnya sih ya, ini dari pengalaman itu saya kemudian perlahan-lahan diminta sharing seperti ini di mana-mana. Lama-lama saya berkaya dengan Quran, hadis. Ya alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Di luar biasa, apa ya? Saya merasa Allah itu seperti saya itu seperti tanaman, dicabut dari sini kemudian dipindah ke sini. Gitu. Iya. Tidak menyangka. Jadi ketika itu sedang semangatnya meraih cita-cita mau jadi pastor. Saya merasa di tengah jalan kok dibelokkan sama Allah. Alhamdulillah beloknya ke jalan lurus itu. Ya, jadi sampai saat ini kalau ditanya sukanya jadi orang muslim itu seperti itu, saya cerita dengan senang hati, dengan semangat. Tapi kalau ditanya dukanya apa, saya malu rasanya itu kan. Malu sama Allah dengan berbagai kenikmatan, kebaikan yang sudah Allah titipkan melalui banyak orang. Ya. Saya tidak pernah punya cita-cita seperti sekarang ini, tidak ada cita-cita. Dulu cita-cita mau jadi pastor. Ya. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya, alhamdulillah. Saya ditanya di mana-mana, saya tidak punya ilmu. Ilmu saya hanya hidayah itu dari Allah itu. Cuma itu. Alhamdulillah saya bisa merangkul teman-teman, para mu'alaf, kita bisa belajar bersama, istiqomah sampai sekarang ya, udah 22 tahun. Alhamdulillah semua pertolongan dari Allah. Tentu konsultasi apa aja Pak? Ada yang mungkin sebelum mualaf, mungkin ada yang juga mau yang kalau dulu kan Pak Ustadz Arnold kan sama kepala Kamil. Iya. Nah, ada nggak orang yang posisinya sama tapi konsultasinya ke Ustadz Arnold? Iya. Lebih parah dari saya kadang-kadang. Jadi yang sering dikonsultasikan itu kok setelah masuk Islam kok sulit, kehidupannya sulit. Ya, saya dengan mudah menjawab karena saya punya pengalaman kan. Ya, coba koreksi kembali sholat kita, kemudian kemantapan berislamnya itu betul-betul apa sudah dari hati, atau bisa jadi karena mau menikah, atau harus diluruskan. Kalau merasa dulu masuk Islam itu karena menikah, bukan. Masuk Islam itu karena hidayah. Nikah itu kan wasilah saja. Apapun lantarannya itu hanya wasilah. Semua karena hidayah dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Berarti belum lama ini ada 3 hari berturut-turut saya ketemu 3 orang ibu mu'alaf. Ya. Jadi yang pertama dari Hindu, dia cerita, dia sudah lama masuk Islam, tapi dia tidak paham Islam itu apa. Lama berarti. Sudah lama, dia nyaris mundur, mau kembali ke agama semula, karena dia putus asa dengan suaminya. Suami saya dulu, saya masuk Islam kan karena ikut suami. Kok begitu masuk Islam dia tidak menuntun. Saya bilang salah itu, Bu. Ibu masuk Islam bukan karena suami, karena Allah, karena hidayah. Sekarang ibu diuji, justru ibu yang Allah nanti pakai sebagai alat untuk jadi hidayah bagi suami. Jadi ajak dia ngaji. Alhamdulillah kita ajak ngaji. Alhamdulillah Kang, suaminya yang dari tidak mau sholat, cuek, bahkan sinis terhadap istri sama cucunya, sekarang bisa sholat 5 waktu. Ya, dia tambah semangat lagi setelah istrinya ya seperti ini diambil, tapi oleh TV Hidayatullah. Ya. Nanti suatu saat Kang Asep perlu itu. Siap. Ya, namanya Bu Nyoman. Setelah melihat videonya istrinya itu, dia mantap sekali sekarang ngaji dan sholat. Ya, orang asli Muslim padahal. Ya. Nah. Lalu yang kedua, ketemu orang Katolik. Jadi dia masuk Islam juga karena menikah. Ya, dia cerita suami saya cuek. Saya padahal dulu sudah meninggalkan agama saya karena saya merasa dia imam, kepala keluarga, saya ikut dia. Keluarga setuju. Tapi setelah masuk Islam dia tidak membina saya. Saya sudah berusaha pas Ramadan datang ke masjid, saya sholat taraweh, tapi kok malah gembrobios, ruku saya basah semua tuh. Gimana itu, Ustaz? Saya bilang itu hatinya yang sumpek itu. Kamu belum ikhlas. Kenapa? Masih menuntut tanggung jawab pada suami. Yang kasih hidayah itu bukan suami, itu Allah. Kadang-kadang mu'alaf justru ambil peran lebih aktif daripada pasangannya yang sudah asli Muslim. Banyak itu Kang. Banyak. Konsekuensinya udah besar. Iya. Itu harus paham dulu. Kalau kita tidak paham nanti kita menyalahkan pasangan kita, bro. Gara-gara dia saya tidak bisa berkembang Islam saya. Tidak bisa. Itu belum lurus tauhidnya berarti. Nah.
Banyak begitu. Kemudian persoalan ekonomi. Memang banyak ya. Setelah masuk Islam kok jadi tambah susah nih. Salah, itu ujian. Sudah ada disebutkan dalam Al-Quran. Kita maka program kami itu Kang, setelah menjadi Muslim, saya di Cinta Tauhid dan di mana-mana saya sampaikan. Mu'alaf itu ya fokuslah belajar Quran. Karena apa? Quran itu sumber yang tertinggi terutama dari Islam. Kita harus tahu Islam dari sumbernya. Jangan seperti saya dulu. Tahu Islam dari misionaris, dari cerita orang begini begitu tentang Islam. Kan salah semua akhirnya. Doktrin ya. Doktrin. Nah, sekarang harus dari sumbernya. Ya biar kita nggak salah. Kita boleh kenal kitab yang sebelumnya, boleh, tapi seperlunya. Jangan fokus di situ. Jangan sampai kita pintar membaca Alkitab, Injil, tapi kita tak mampu memahami Al-Quran. Itu salah. Ya, di program utama kita memang sebulan sekali itu 2 kali kita ngaji Quran. Ngaji kan tiap Ahad. Ahad pertama kajian umum. Ya. Ahad kedua itu baca Quran. Alhamdulillah sekarang hampir semuanya udah bisa baca Quran. Hanya 1-2 yang masih Iqra. Ahad ketiga kajian umum, ahad keempat ngaji Quran lagi. Ahad kelima biasanya kita di sini rapat dengan pengurus. Ya, ngaji khusus juga dengan pengurus. Ya, dan pengurus sengaja kita pilih dari yang mu'alaf, jadi biar dia bisa memahami kebutuhan mu'alaf itu seperti apa. Ya, harus berjuang untuk sesama mu'alaf. Ya, itu. Apa tadi nama yayasannya Pak? Yayasan Mu'alaf Cinta Tauhid. Jadi pembinaan ya, ya? Ya, pembinaan. Ya kita bina, ada konsultasi prasahadat, kemudian pasca sahadat. Jadi ini terbuka rumahnya. Jadi basecamp di mana saya dari awal 2002, di mana saya tinggal, disitulah basecamp Mu'alaf. Datang mereka. Dan dari mana-mana, dari Mu'alaf Center. Mu'alaf Center kan baru 2011, 2013 kok. Ya, kita dari 2002. Jadi terbuka di teman-teman dari manapun. Kita sharing, ya, saling menguatkan. Ya. Alhamdulillah kita bersinergi dengan ya dari mana Mu'alaf Center Indonesia, Mu'alaf Center Jogja, Mu'alaf Quran Center, kemudian ada Mu'alaf namanya Mu'alaf Center Nurul Asri, ada dari Muqtadin, Piti, ada Yayasan Ukhuwah Mu'alaf, semua kita bersinergi. Uli yang Umi, iya, Ukhuwah Mu'alaf Indonesia. Ini yang di sini. Saya udah pernah ada. Gitu, udah ketemu Mbak Uli ya. Saya kenal baik Mbak Uli. Suaminya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Saya mau ke sana. Kasihan ya. Kapan antum mau ke sana? Tadinya sekalian ke Salatiga, mampir. Saya juga dapat infonya mendadak, Ustaz. Kalau bisa rencananya kalau sudah fix saya tolong dikasih biar saya ikut juga. Kan ke lereng gunung itu. Wah itu gigi sekali. Iya. Karena yang dasar ya pendeta dia memang kuat sekali. Iya, misionaris. Makanya beliau saya salut betul itu. Ya Allah. Meninggal Ustaz. Ya dari. Kira udah tahu kabarnya? Belum, baru tahu ini. Enggak. Ya Allah. Enggak tahu siapa yang nemenin ke lereng. Dulu kan suaminya yang ke sana. Ya Allah ya Rahman. Kesian Mbak Uli ya. Iya. Baru masuk Islam tapi dakwahnya udah luar biasa. Iya, itu ngajarin orang tua loh di sananya. Itu dahsyatnya kekuatan hidayah. Dahsyat betul hidayah itu. Saya juga bingung. Tidak ada cita-cita begini tiba-tiba jadi begini. Dan sampai saat ini Mas, keluarga saya itu tidak berani tanya saya kenapa masuk Islam. Tidak berani mereka. Takut masuk juga ya. Keponakan saya yang suster di Jogja itu berkali-kali datang ke rumah. Dia nggak berani tanya. Tapi dia kemudian yang menyebarkan nomor telepon saya kemana-mana ke teman-teman saya yang adik letting saya maupun yang seleting itu. Akhirnya mereka telepon saya. Sudah jadi pastor semua itu. Ini Arnold ya. Dulu saya kira Arnold yang saya kenal itu ya bukan seperti ini. Arnold itu setia sama Yesus. Ada yang pernah ngajak ini nggak? Ngajak debat atau diskusi gitu? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ini yang seangkatan saya satu terekat dulu di Banteng ini. Di sini tinggal di satu kampung ini, cuma beda RT. Dia datang cuma diem aja, cerita. Dia bilang saya sudah beli tanah di sini, saya sudah punya rumah di sini. Ya saya senyum aja nih maksudnya apa? Oh, sukses kali gitu ya.
Tidak ada yang sampai saat ini belum ada yang. Saya sangat senang. Saya 2 pekan yang lalu saya ke asrama susteran di Santikara yang di Timur Panti Rapid. Keponakan saya mau jadi suster. Ya. Begitu tahu saya sampaikan saya Muslim, suster. Ya. Saya disuguhi makan, saya ini halal gak, suster? Oh, ini halal. Ya, ditanya, ini Islam itu Bapak Islam yang keras apa yang lembut? Saya bilang kalau saya keras nggak masuk sini. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu sangat lembut. Saya bilang apa yang suster praktekkan di sini ya? Ramah menerima tamu, senyum, santun, terbuka. Itu ajaran Islam. Dia bilang oh iya begitu, iya. Jadi jangan melihat Islam itu hanya dari orang, belum tentu orang itu bisa punya keterbatasan, kelemahan. Sama di Katolik pun sama. Ajarannya. Nah kalau suster mau kita buka ajarannya. Al-Quran itu luar biasa. Nah dia bilang udah nanti lain waktu aja. Bisa Tanol, alhamdulillah ini kita sudah mendapatkan rangkaian-rangkaian kisah yang masya Allah, saya sendiri sampai nangis, ketawa, sedih, haru gitu ya, masya Allah. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang didapatkan. Amin amin. Semua ini karena Allah. Kan banyak juga yang non Muslim, ada juga ya. Kadang kita sudah kasih disclaimer, tapi ya kalau mereka maksa nonton ya mangga gitu ya. Ada juga mungkin ada orang yang di persimpangan jalan pengen dapat hidayah atau menjemput hidayah. Ada juga yang Muslim. Barangkali Ustaz sebelum penutup memberikan pesan atau tips dan sebagainya kepada mereka. Iya. Jadi untuk saudara-saudara saya, ya keluarga dimanapun berada, ya kebenaran mutlak itu hanya dari Allah. Ya. Maka jangan menutup hati ya dengan prinsip-prinsip yang seringkali membuat kita kesulitan menerima kebenaran. Terbukalah, ikuti kata hati. Allah akan menuntun kita pada kebenaran yang sejati. Ya. Dan untuk teman-teman yang sudah Muslim, ya harus istiqomah. Tidak ada kata lain, kita harus istiqomah. Ya. Mungkin sholat masih bolong-bolong, ngaji belum terlalu pinter, kita masih awam dengan Quran. Itu bukan alasan untuk kita mengatakan, mengklaim diri kita, saya ndak mampu, enggak. Allah itu luar biasa memberikan kemampuan itu, ya. Ya. Allah memberikan kekuatan, membukakan jalan kemudahan ketika kita berjuang. Ya. Nah, sudah ditegaskan dalam Quran ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ya, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk mencari ridho Allah saja, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan, kemudahan, jalan-jalan kemudahan. Nah, itu terbukti dalam pengalaman, saya kira bukan hanya saya tapi para mu'alaf. Pesan kebenaran itu luar biasa dari waktu ke waktu, bahkan dalam hitungan menit, Allah sampaikan, Allah perlihatkan. Nah, kita tadi jangan menutup diri. Ya. Nah, bukalah diri. Berani belajar ya, mencari kebenaran, karena kebenaran sejati hanya milik Allah. Kita semua berlomba-lomba kan. Ya. Saya kira itu. Bismillah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.